Kalau kehidupan kita tidak memiliki harapan, biasanya itu kehidupannya tidak ada yang menarik. Paling-paling makan, tidur, ngelamun. Makan, tidur, ngelamun. Karena pada kehidupannya dia tidak memiliki harapan. Kalau kita tanya, kamu itu tujuannya siapa sih hidup? Ya kami kan adalah kaum rebahan. Istilah apa? Dan tidak ada yang kemudian mereka inginkan kecuali hanya semacam itu. Karena dia tidak memiliki tujuan. Tapi ketika kemudian kita memiliki tujuan, maka tujuan itulah yang bisa memberikan energi kebaikan pada kehidupan kita. Termotivasi kita bergerak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan. Supaya keinginan itu dapat kita peroleh pada kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan harapan. Kita pada kesempatan hari ini akan mencoba untuk menyampaikan sebuah materi tentang Golden Ways. Golden Ways ini tidak ada hubungannya dengan Bapak Mario Teguh. Karena kemarin sempat ada yang nge-WA saya. Golden Ways ini apa sih Ustadz? Kayak Mario Teguh? Enggak sih sebenarnya. Pinjem temanya beliau. Kalau bermanfaat kan bisa mengalir pahala untuk Bapak Mario Teguh dan supaya Bapak Mario Teguh mengenal sunnah, insya Allah, amin. Tapi kita membahas pada kesempatan hari ini Golden Ways itu adalah jalan emas. Dan kita ingin tahu apa sih artinya Golden Ways yang kita harus mengerti supaya materi ini, nasihatnya Allah, nasihatnya Rasulullah bisa bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita akan buka dalam muqaddimah. Setiap manusia itu selalu memiliki harapan, selalu memiliki resolusi. Saya pernah ditanya beberapa hari yang lalu ketika saya menyampaikan tentang satu materi, ada yang bertanya, Ustadz, apakah seorang mukmin ketika memiliki resolusi yang dia ingin wujudkan, dia ingin realisasikan itu apakah salah ataukah tidak? Saya berkata, resolusi itu apa? Resolusi itu harapan di awal tahun supaya dia mampu mewujudkan pada tahun berikutnya apa yang menjadi keinginan dia. Saya lalu berkata kepada beliau, resolusi itu hukumnya ada dua. Kalau resolusi itu adalah keinginan-keinginan dia yang dia ingin wujudkan dan dia ingin aplikasikan dan ingin dia peroleh, tetapi resolusi itu adalah resolusi yang sifatnya kemaksiatan dan dosa, makanya tidak boleh, haram. Karena harapan-harapan tentang kemaksiatan itu dihukumi sebagaimana tujuannya. Kalau tujuannya untuk maksiat maka hukumnya menjadi haram. Ada yang pengen memiliki resolusi tahun ini pengen membuka diskotik, haram. Ada yang mengatakan saya tahun ini tahun 2020 saya pengen menjadikan dia pacar saya, haram. Karena itu termasuk kemaksiatan. Dan segala sesuatu dihukumi dengan tujuannya. Kalau tujuannya itu adalah sesuatu yang haram, maka dia pun menjadi haram. Al-ibaratu bil maqasid. Tetapi kalau ada orang memiliki harapan, harapannya itu adalah tentang kebaikan, apapun namanya harapan itu. Kalau orang Indonesia sebagian menyebutnya dengan kata resolusi. Kalau resolusi dan harapan itu adalah tentang kebaikan, maka sesungguhnya itu halal. Kita ingin memiliki rumah, boleh. Kita ingin memiliki motor, tidak apa-apa. Karena itu merupakan harapan dan resolusi yang sifatnya adalah mubah. Sifatnya tidak melanggar kepada syariat dan tidak melanggar kepada kitabullah. Maka hukumnya pun menjadi halal sesuai dengan tujuan yang dia miliki. Ketika kita mengetahui hukum dari resolusi dan hukum dari harapan, maka setelah kita paham hukumnya, pasti dari kita memiliki harapan. Karena salah satu perkara yang membuat kita terus terpacu di dalam kebaikan itu kalau kita memiliki satu harapan, satu keinginan. Maka kita terpacu dalam kebaikan kita untuk terus bagaimana kehidupan kita berhasil mewujudkan apa yang kita harapkan dan apa yang kita inginkan. Orang yang tidak ingin hafal Quran, tidak memiliki harapan hafal Quran, pastinya dia tidak akan pernah tergerak, termotivasi untuk menghafalkan Al-Quran. Mungkin dia akan mencukupkan 3 surat yang terakhir dan dia merasa sudah bisa dengan itu untuk kemudian cukup dalam ibadahnya. Tapi bagi orang yang ingin hafal Al-Quran dan itu dijadikan harapan dan resolusi, maka dia akan terpacu terus untuk melakukan apapun supaya dia hafal Quran.
Mungkin orang lain mengambil porsi ketika membaca Al-Quran cuma 10 menit, maka dia 1 jam. Sesuai dengan tujuan yang dia miliki pada kehidupan. Karena memiliki tujuan itu menggerakkan kita dalam kebaikan. Saya teringat ada cara orang Jepang unik. Orang Jepang itu mengimpor satu ikan ke satu tempat, tapi sering gagal. Karena ikan itu kalau diimpor sering mati dalam perjalanan dan tidak sampai pada tujuan. Maaf, bukan di Jepang. Orang mau ngirim ke Jepang. Orang Jepang menantikan ikan itu tetapi sering tidak mereka dapatkan. Karena di antara ratusan ikan yang dikirim, maka sebagian besar ikan-ikan itu mati. Maka negara pengirim ikan ini kepada orang Jepang akhirnya mulai menyerah. Kami tidak bisa ngimpor ikan ini kepada kalian orang Jepang. Karena ikan ini kalau dibawa dalam perjalanan selalu mati. Orang Jepang itu langsung mikir, gimana caranya supaya ikan itu ketika diimpor ke Jepang tetap dalam kondisi hidup. Maka orang Jepang itu memiliki sebuah tips dan trik yang unik. Tapi memberikan banyak pelajaran. Ikan itu lalu kemudian diberikan umpan dengan ikan-ikan kecil. Ikan-ikan kecil ditaruh pada tempat yang sama dengan ikan yang mau diimpor. Lalu kemudian ikan-ikan besar yang mau diimpor itu ketika dicampur di dalamnya ikan-ikan kecil yang bisa menjadi mangsanya dan makanannya, akhirnya ikan besar itu terus dia bergerak untuk kemudian mengikuti ikan-ikan kecil itu untuk mereka makan kalau mereka dalam kondisi lapar. Ternyata cara itu berhasil. Akhirnya ikan itu hari ini bisa dikirimkan ke Jepang, diimpor ke Jepang dalam kondisi hidup semuanya ikan tersebut. Karena ikan besar itu diberikan rangsangan, stimulan, yaitu stimulus dengan ikan-ikan kecil supaya dia terus bergerak untuk mengikuti ikan kecil itu dan memakan ikan kecil itu. Apa pelajaran yang kita dapatkan dari ikan tersebut ketika dia mati, ketika tidak bergerak, tapi dia terus bergerak dan akhirnya masih hidup? Itulah sebuah analogi. Kalau kehidupan kita tidak memiliki harapan, biasanya itu kehidupannya tidak ada yang menarik. Paling-paling makan, tidur, ngelamun. Makan, tidur, ngelamun. Karena pada kehidupannya dia tidak memiliki harapan. Kalau kita tanya, kamu itu tujuannya siapa sih hidup? Ya kami kan adalah kaum rebahan. Nah, gitu. Istilah apa? Dan tidak ada yang kemudian mereka inginkan kecuali hanya semacam itu. Karena dia tidak memiliki tujuan. Tapi ketika kemudian kita memiliki tujuan, maka tujuan itulah yang bisa memberikan energi kebaikan pada kehidupan kita. Termotivasi kita bergerak untuk mewujudkan apa yang kita inginkan supaya keinginan itu dapat kita peroleh pada kehidupan kita. Itulah yang dinamakan dengan harapan. Itulah yang dinamakan dengan al-ghayah. Makanya orang mukmin itu selalu punya tujuan. Orang mukmin itu selalu punya harapan dari satu tujuan yang dia ingin peroleh, dan itu merupakan sesuatu yang sifatnya merupakan bagian dari kesempurnaan iman kita kepada Allah. Kenapa orang mukmin selalu mampu bangun tengah malam? Karena tujuannya surga. Kenapa orang mukmin selalu mampu untuk menjaga dirinya dengan menutup aurat? Ya. Dan tidak mengatakan bahwasanya jilbab itu tidak wajib. Ngawur ente. Oh, acara reuni aja dia ada dress code-nya kok. Masa orang mukmin tidak ada dress code-nya? Maka sesungguhnya ketika kenapa dia mampu menutup aurat? Karena dia kemudian tahu bahwasanya menutup aurat itu merupakan tujuan dia untuk mendapatkan surga. Kalau orang yang beriman sudah menetapkan tujuannya yang paling tinggi yaitu adalah surga, maka seluruh aktivitasnya itu akan terbaca bahwasanya semuanya mengarah kepada apa yang dia inginkan. Dan itu menjadi satu kebaikan. Sama pula ketika kita menjadi orang mukmin dan kita semoga berharap menjadi bagian dari sifatnya orang mukmin, maka orang mukmin itu pasti memiliki harapan selain harapan surga yang menjadi tujuan tertinggi dan terbesar pada kehidupan kita. Orang mukmin itu pasti punya tujuan. Orang mukmin itu pasti punya harapan. Kalau tujuan kita ke surga pasti juga ada harapan. Dan orang mukmin itu selain memiliki tujuan yaitu adalah surga, kita ini memiliki harapan. Harapan ini tentunya antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman itu beda. Kalau orang beriman harapannya mungkin sesuatu yang sifatnya tidak terlalu penting. Mungkin harapannya itu pengen supaya dia bisa kenalan dengan itu, mungkin bisa dapatkan tanda tangan itu mungkin harapan orang yang tidak terlalu beriman.
Tapi kalau kita beriman, selain kita memiliki tujuan, yaitu tujuan kita adalah surga, kita pasti memiliki harapan, kita pasti memiliki resolusi. Harapan dan resolusi itu pasti kita miliki. Ketika antum dan saya memiliki harapan dan resolusi apapun itu, ada yang pengen hafal Quran, ada yang pengen punya pondok pesantren, ada yang pengen supaya kita menghajikan dan mengumrohkan orang tua kita, ada yang pengen punya rumah tahfidz, ada yang kepingin menjadi guru tahfidz, ataupun harapan-harapan kebaikan yang pernah kita dapatkan dan kita hari ini masih menggenggam harapan itu, maka salah satu di antara konsekuensi kalau saya dan antum memiliki harapan, yaitu adalah bagaimana kita mengetahui jalan-jalan apa yang bisa menjadikan kita meraih harapan kita. Sebagaimana kita ingin mendapatkan tujuan kita, yaitu adalah surga. Karena harapan kebaikan itu menjadi anak tangga menuju kepada surganya Allah. Saya tidak bicara harapan antum itu sebagaimana orang-orang yang tidak ngaji. Kalau orang tidak ngaji itu kan harapannya begitu-begitu aja, recehan. Ketemu bintang K-pop, nah itu harapan dia. Karena memang harapannya begitu. Bagaimana kemudian nanti hidungnya tidak lagi pesek, harapannya di situ. Bagaimana nanti kulitnya putih, rambutnya tidak ketombean, harapannya di situ. Tapi bagi orang yang beriman, harapannya tidak serendah itu. Tidak serendah recehan, tetapi harapan kita itu karang yang besar, gelombang yang besar, itu harapan kita. Dan ketika kita semuanya memiliki harapan yang berbeda-beda di sini, maka kita harus paham apa syariat menerangkan kepada kita supaya kita mampu mewujudkan harapan itu datang pada kehidupan kita. Apa yang harusnya kita lakukan, Ustadz, supaya harapan-harapan itu datang pada kehidupan kita. Dan itulah yang kita sebut dengan golden wish. Golden wish itu merupakan jalan emas kita untuk mewujudkan harapan-harapan yang kita miliki, supaya harapan itu membuat kita kuat untuk menuju kepada tujuan. Karena tujuan besar kita itu adalah surga. Harapan itu anak tangganya menuju kepada apa yang kita inginkan. Antum kalau menetapkan tujuan, saya menetapkan tujuan yaitu adalah surga, tetapi saya tidak memiliki harapan, bagaimana saya termotivasi? Makanya harapan itu membuat kita termotivasi. Makanya kalau ada orang mukmin, kapanpun itu, tidak harus selalu ketika awal tahun baru, tapi kapanpun dia membuat resolusi itu boleh, hukumnya mubah, selama harapan itu harapan kebaikan. Dan antum kalau tidak memiliki harapan, coba akhi, kalau antum tidak memiliki harapan, pulang dari sini harus membuat list harapan-harapan apa yang antum lakukan, supaya harapan itu ketika terwujud, antum tahu betapa besarnya pertolongan Allah dan membuat kuatnya antum perjalanan menuju kepada tujuan antum, yaitu adalah surga. Ada ustadz itu bicara begini, ustadz tahu nggak? Saya dulu ketika pertama kali ke Jakarta, kata beliau, banyak masjid yang dimasuki oleh beliau ketika sholat. Dia masuk ke masjid Pondok Indah, dia masuk ke masjid Al-Azhar, dan masjid-masjid besar. Dan setiap dia masuk ke masjid besar itu, setiap keluar habis sholat pada masjid itu, tahu antum harapan dia apa? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah saya nanti akan datang lagi ke tempat ini, bukan menjadi makmum, tetapi menjadi mu'alim yang mengajarkan kalimat-kalimatmu. Itu harapan. Dari tujuan besar yaitu surga. Ternyata beberapa tahun kemudian, apa yang dia selalu doakan ketika di pintu masjid, ketika keluar dari masjid tersebut, satu persatu masjid yang pernah beliau datangi ketika pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, ketika dia kuliah, satu persatu masjid itu meminta beliau untuk mengisi jadwal kajian tetap pada masjid-masjid yang pernah beliau doakan di pintu masjidnya. Masya Allah. Contohnya dia berdoa di pintu masjid Al-Azhar pusat Kebayoran. Dia berdoa, ya Allah, jadikanlah nanti kalaupun saya datang ke sini setelah saya mendapatkan ilmu yang aku pelajari, ya Allah, saya akan datang ke sini, ya Allah. Engkau berikan amanat kepada saya untuk mengajarkan ilmumu di masjid ini. Dan itu tidak perlu bertahun-tahun. Dia fokus dengan apa yang dia perbuat ketika dia belajar. Lalu akhirnya Allah panggil kembali sebagaimana doa yang dia panjatkan ketika memiliki harapan. Hari ini beliau memiliki jadwal kajian tetap di masjid-masjid yang pernah beliau masuki dan beliau berdoa di pintu-pintu masjidnya. Itu harapan. Itu harapan. Ya. Maka itu akan kemudian memberikan kepada kita apa? Kemantapan kita untuk terus menuju kepada surga. Kalau harapan di dunia dalam kebaikan-kebaikan diwujudkan sama Allah, berarti tujuan besar pun akan dimudahkan oleh Allah selama terus kita bergerak menuju kepada ridhonya Allah. Dan itu kebaikan, akhi.
Maaf ya, jangan sampai nanti salah kesimpulan. Ngelihat akhwat, itulah moga-moga harapan saya dialah jodoh saya gitu. Nanti nyari nomor WA, itu namanya pacaran. Makanya itulah yang menjadikan saya ingin membahas golden ways ini. Masalah apa Ustadz? Yaitu masalah ketika kita bicara tentang harapan, bicara tentang resolusi, bicara tentang keinginan, apapun yang antum miliki, ayo saya dan antum mempelajari semua informasi, semua kabar yang datang dari para ulama. Ketika para ulama menyampaikan kepada kita perkara apa saja yang menjadi golden ways-nya kita, supaya kemudian harapan itu muncul dan harapan itu terwujud pada kehidupan kita. Dan itu pengen kita pelajari pada kehidupan hari ini.